Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sukail Hazan. Di channel ini kita akan bahas tentang filsafat, pendidikan, dan kekuasaan. Untuk yang pertemuan pertama, kita akan membahas pengantar filsafat. Apa isi itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu dibagi membahas dalam 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini membahas tentang apa itu hakikat ilmu. Sehingga jika kita bisa membahas tentang hakikat ilmu, diharapkan kita akan menemukan suatu kebenaran ilmiah. Selanjutnya yang dibahas dalam filsafat adalah epistemologi, yaitu bagaimana ilmu itu dicapai, apa sarana dan tata caranya. Diharapkan dengan mempelajari ini, seseorang akan mendapatkan metode dan paradigma yang baru. Selanjutnya yang dibahas dalam filsafat adalah aksiologi, yaitu kemana ilmu itu menuju. Diharapkan dengan mempelajari ini, seseorang akan menemukan nilai-nilai imperatif, sikap, dan attitude. Lalu, apa saja yang menjadi landasan dalam ilmu ontologis? Yang pertama, pertanyaan yang muncul pada bidang ontologis adalah, apakah yang ditelah oleh ilmu itu? Apakah objek ilmu yang ditelah adalah sesuatu yang bisa dilihat? Lalu, apakah bisa menelaah objek yang tidak bisa dilihat? Permasalahan yang di dalam bidang ontologis adalah bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut. Kemudian bagaimana hubungan antara subjek dan objek tersebut. Dan yang terakhir, apakah manusia mampu menjangkau, baik memikirkan, merasakan, atau mengindra objek tersebut? Apakah kita bisa memikirkan atau merasakan sesuatu objek yang tidak dapat diindra? Hal-hal tersebut akan menjadi landasan dalam bidang ontologis. Lalu, aliran-aliran yang muncul pada ontologis yaitu yang pertama adalah jika objek yang dipelajari adalah jumlahnya 1, maka ini disebut dengan monoisme. Apabila objek yang kita teliti itu ada 2, maka itu disebut aliran dualisme. Aliran yang dualisme ini terdiri 1 yaitu ruh, yaitu membahas spiritualisme, yaitu spirit. Dan yang kedua adalah membahas tentang jasad yang kita sebut dengan materialisme. Aliran berikutnya yang berkaitan dengan ontologis adalah jika objek yang dipelajari adalah banyak atau majmuk, maka ini disebut dengan pluralisme. Aliran lain yang mempelajari bahwa jika objek yang kita teliti itu tidak dapat dijangkau atau tidak dapat diketahui, maka aliran ini disebut dengan agnostisisme. Aliran yang mengatakan bahwa objek itu tidak ada, maka aliran ini disebut dengan nihilisme. Lalu yang kedua, landasan-landasan yang dipelajari dalam epistemologi adalah bagaimana proses agar kita mendapatkan ilmu itu. Apa sebenarnya kebenaran ilmu itu? Lalu bagaimana prosedur agar kita mendapatkan suatu ilmu? Apa kriteria ilmu itu? Apa saja kriteria ilmu itu dan kebenaran itu? Kemudian, hal apa yang harus diperhatikan agar memperoleh ilmu yang benar? Lalu, bagaimana cara atau metode atau sarana untuk memperoleh ilmu itu? Dalam proses mencari ilmu itu tentu menggunakan metode atau sarana yang berbeda-beda.
Perbedaan metode ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan perbedaan proses tentu saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Lalu aliran-aliran yang muncul pada bagian epistemologis yang pertama adalah disebut dengan rasionalisme, di mana dalam rasionalisme itu akal itu lebih dominan daripada akal, atau rasionalisme itu lebih besar perannya dengan indera. Jadi dalam memperoleh ilmu itu yang dikedepankan adalah akal atau rasionalisme. Aliran yang lain adalah empirisme. Dalam empirisme dikatakan bahwa indera adalah hal yang dominan dalam memperoleh ilmu. Indera akan lahir dari pengalaman dan ide dan pengetahuan. Sehingga dari segi aliran empirisme lebih mengedepankan indera dibandingkan dengan akal. Aliran yang ketiga yaitu aliran di mana mengkritik aliran rasionalisme dan empirisme, yang disebut aliran kritisme, yaitu di mana memadukan dua pendapat dari rasionalisme dan empirisme, di mana akal dan indera sama-sama penting dan saling melengkapi. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan muncul dalam bidang aksiologis. Aksiologis yang pertama adalah untuk apa ilmu itu digunakan. Yang kedua, bagaimana menentukan objek untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, bagaimana hubungan penggunaan ilmu dan moral. Yang keempat, bagaimana kaitan antara prosedur yang digunakan dengan norma-norma yang ada. Lalu kenapa kita harus mempelajari ilmu filsafat sampai ke akar-akarnya? Yang pertama adalah yang paling penting dari tujuan filsafat ilmu adalah kita bisa membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, dengan mempelajari filsafat ilmu, kita mampu mengenali berbagai jenis pengetahuan, di mana ada yang pengetahuan yang sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan tempatnya dan porsinya masing-masing. Dalam hal ini pengetahuan itu ada yang bisa kita ketahui dengan indera, ada yang tidak bisa kita lihat dengan indera. Ada pengetahuan yang bersifat fisik dan ada yang pengetahuan yang bersifat metafisik. Dengan mengetahui itu, kita dapat bertindak dalam mempelajari ilmu sesuai dengan tempatnya dan porsinya masing-masing. Tujuan filsafat ilmu yang ketiga adalah kita bisa mengetahui ciri-ciri pengetahuan sehingga kita dapat memanfaatnya dengan benar. Tujuan filsafat ilmu yang keempat adalah kita bisa memahami sejarah, asal-usul atau latar belakang dari sebuah keilmuan. Jadi, tidak ada yang instan dalam memperoleh ilmu. Dengan mengetahui asal atau proses bagaimana mendapatkan ilmu itu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang benar. Sebaliknya, jika kita memperoleh suatu informasi atau ilmu secara instan, maka bisa jadi ilmu itu adalah ilmu yang tidak benar atau malah menyesatkan. Yang kelima adalah memiliki sikap kritis terhadap perkembangan pemikiran dan keilmuan. Lalu misalkan jika kita memperoleh suatu informasi, bagaimana berpikirnya seorang filsuf? Maka sebelum kita bahas itu, kita harus mengetahui apa itu fakta, kepercayaan, kebenaran, dan pengetahuan. Misalkan ketika seorang memberi kita informasi bahwa di suatu tempat ada banjir, atau ada pembunuhan, atau ada pencurian, maka kita harus tahu jika kita sudah melihat secara langsung kejadian tersebut, maka itulah yang disebut dengan fakta. Namun jika ada seseorang yang kita percaya datang membawa informasi kepada kita, dan kita percaya akan informasi itu, maka itulah yang disebut dengan kepercayaan.
kepercayaan itu bisa saja menjadi kebenaran jika kita setelah menerima informasi itu langsung mengecek secara fakta bahwa informasi itu benar, maka kepercayaan itu bisa berlanjut menjadi sebuah kebenaran. Lalu apakah fakta dan kepercayaan dan kebenaran itu sudah menjadi suatu pengetahuan? Belum tentu. Perlu adanya proses-proses metodologis yang ilmiah baru suatu fakta, kepercayaan dan kebenaran itu menjadi suatu pengetahuan yang konkret. Lalu seperti yang kita bahas tadi, jika suatu orang mengatakan itu banjir, bagaimana seorang filsuf untuk menanggapi berita tersebut? Maka secara filsuf, jika ada informasi yang datang kepada kita, maka kita harus lihat dulu hakikat dari informasi itu. Misalkan ada banjir, apa hakikat dari banjir itu? Apakah banjir itu karena hujan? Apakah banjir itu karena kiriman dari sungai-sungai yang meluap? Ataukah banjir itu karena air laut yang tidak bisa tertahan oleh air laut yang disebut dengan air banjir rob? Ataukah mungkin banjir itu karena sumber bumi yang meluap keluar dari dalam, yang itu disebut dengan banjir lumpur yang seperti terjadi di Lapindo, Surabaya? Yang kedua, apa sarana kita memperoleh informasi tersebut? Misalkan jika kita inginkan dari banjir itu apa kandungan airnya, seperti apa kebersihan airnya, maka kita perlu mengeceknya di laboratorium. Namun sekedar untuk mengetahui bahwa seberapa besar tinggi air banjir itu atau berapa suhunya, maka kita tidak perlu mengetahuinya secara skala laboratorium. Cukup langsung mengukurnya saja. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan tentang pengantar filsafat hari ini. Kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya yang berkaitan dengan filsafat, pendidikan, dan kekuasaan. Sekian, terima kasih.